Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ainun Nafisah, KPI 3A. Kali ini saya akan menemani teman-teman semua pada pembahasan kaidah tafsir tentang mutlak dan muqayyad. Teman-teman udah tahu belum apa itu mutlak dan apa itu muqayyad? Simak penjelasan berikut ini ya. Mutlak secara bahasa yaitu tidak terikat dengan ikatan atau syarat tertentu. Secara istilah yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa qaid atau tanpa batasan oleh suatu hal yang lain. Contoh, rajulun artinya laki-laki, baik itu laki-laki mukmin, laki-laki selain mukmin ataupun laki-laki kafir disebut mutlak. Kemudian, apa sih itu muqayyad? Muqayyad secara bahasa ialah terikat atau dibatasi. Secara istilah, muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan arti sebenarnya dengan adanya qaid atau batasan oleh suatu hal yang lain. Contohnya, rajulun mu'minun. Kata rajulun mu'minun ini yang artinya laki-laki mukmin sudah dibatasi dengan kata mukminun sehingga dihukumi dengan muqayyad. Kemudian ada macam-macam mutlak dan muqayyad. Di dalam Al-Qur'an dan hadis ada lafaz yang sifatnya mutlak dan ada lafaz yang sifatnya muqayyad. Lalu bagaimana jika sebuah lafaz itu di satu tempat bersifat mutlak dan di tempat lain bersifat muqayyad? Di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila antara mutlak dan muqayyad sebab dan hukumnya sama, seperti puasa untuk kafarah sumpah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Yang artinya, barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah apabila kita melakukan sumpah, maka kafaratnya ialah berpuasa 3 hari. Nah, pada lafaz yang digarisbawahi yaitu salah satu ayam di sini disebabkan karena kafarat sumpah, maka hukumnya yaitu mutlak atau tidak ada batasan, yaitu 3 hari. 3 harinya ini boleh berturut-turut ataupun tidak, yang penting 3 hari. Sementara di tempat yang lain atau pada qiraat syaddah itu ada kata fasyamu thalathati ayyamin mutatabi'at, yaitu disebabkan karena puasa untuk kafarat sumpah maka dihukumi mutatabi'at, yaitu ada batasannya berturut-turut sehingga dihukumi muqayyad. Yang kedua, sebab dan hukum berbeda, yaitu seperti tangan dalam berwudu dan tangan dalam mencuri. Firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Ayat ini menjelaskan tentang bersuci. Sebabnya apa? Sebabnya yaitu kalau kita mau sholat maka bersuci atau berwudu. Dan hukumnya pada lafaz yang digaris bawahi pada kata ilal marafiq yaitu membasuh tangan sampai ke siku itu dihukumi muqayyad atau sudah dibatasi. Sementara pada tempat yang lain yaitu tentang mencuri pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, kata atau lafadz yang diwarnai ini lafadz aidiyahuma yang artinya potonglah tangan keduanya ini dihukumi mutlak atau tanpa batasan, yaitu entah tangan kanan atau tangan kiri, kemudian dari pergelangan tangan atau sampai siku itu dihukumi mutlak. Sebabnya apa? Sebabnya yaitu karena pencurian. Dalam keadaan ini mutlak tidak boleh dibawa ke muqayyad karena sebab dan hukumnya berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu apabila mutlak dan muqayyad di dua tempat sebabnya sama sedangkan hukumnya berbeda, seperti hukum tangan dalam berwudu dan tayamum. Sebabnya sama, yaitu sama-sama tentang bersuci ketika mau sholat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Kata lafadz wa aydiyakum ilal marafiq ini tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya hukumnya itu muqayyad atau dibatasi. Maksudnya ketika kita membasuh tangan yaitu sampai ke siku, itu sudah ada batasannya sampai ke siku, jadi dihukumi muqayyad. Sementara di lafadz yang lain yaitu tentang bertayamum, sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Yaitu pada lafadz yang berwarna ini pada kata wa aydiyakum min yang artinya sama tentang mengusap tangan, tetapi pada lafadz yang tentang tayamum ini dihukumi mutlak atau tidak dibatasi karena pada lafadz ini boleh sampai pada batas pergelangan tangan ataupun pada sampai siku, itu hukumnya mutlak, tidak ada batasannya. Sehingga lafadz mutlak tidak dibawa ke muqayyad karena berlainan atau berbeda hukumnya jika yang tentang berwudu dihukumi muqayyad atau sudah ada batasannya yaitu membasuh tangan sampai ke siku. Sementara lafadz yang tentang tayamum ini dihukumi mutlak atau tidak ada batasannya. Pada hukum yang ketiga ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mazhab Syafi'i, di sini ada Imam Al-Ghazali, bahwasannya sebaliknya yang mutlak dibawa ke muqayyad karena sebabnya sama, yaitu sama-sama tentang bersuci, maka yang mutlak dibawa ke muqayyad sehingga menjadi membasuh tangan sampai dengan siku pada kasus yang disebabkan karena berwudu dan tayamum. Kemudian yang terakhir yaitu ada sebab berbeda dan hukumnya sama, yaitu pada kafarah zihar dan kafarah pembunuhan tersalah. Yang pertama pada kafarah zihar pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, yang artinya maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Nah, pada lafadz fatahriru raqabatin ini yang digarisbawahi yang artinya maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak, ini dihukumi mutlak. Kenapa? Karena belum tidak ada batasannya, entah itu budak mukmin atau budak kafir, yang penting budak, hukumnya mutlak, tidak ada batasan. Sementara di tempat yang lain yaitu tentang kafarah pembunuhan tersalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
fatahriru raqabatin mu'minah, yang artinya hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Pada lafaz ini dihukumi muqayyad atau dibatasi karena memerdekakan seorang budak di sini yaitu yang beriman, yang artinya sudah ada batasannya sehingga dihukumi muqayyad. Pada kedua kasus tersebut sebabnya berbeda dan hukumnya sama, yaitu yang pertama disebabkan karena kafaroh zihor, yang kedua disebabkan karena pembunuhan tersalah, tetapi hukumnya sama, yaitu sama-sama memerdekakan budak yang beriman. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya paparkan untuk menemani teman-teman semua pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mutlak dan muqayyad. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.